总算回来了。我父亲常……他是谁？他长得很像一个。Hola, balik lagi ke YouTube channel Bimita. Kisah dimulai di tahun 1933 di kota Shin. Seorang jenderal muda yang gagah bernama Shin Kewon terkenal sangat tegas dalam bertindak dan sangat terampil dalam melumpuhkan lawannya. Di sebuah tempat hiburan, tak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Wen Yunong. Wen Yunong adalah seorang agen mata-mata yang harus melakukan tugas khusus yang diberikan padanya atas suruhan Tuan Wu. Kinerja Wen Yunong sangat ahli dalam menjebak korbannya. Terlihat dia juga berhasil meracuni seorang pria yang sudah menjadi incarannya. Tindakan Wen Yunong dilakukan atas dasar ia ingin membongkar ketidakadilan yang pernah keluarganya alami. Dan petunjuk itu akan didapat jika ia berhasil menyelesaikan misi-misi dari Tuan Wu. Dan misinya selanjutnya adalah menyusup ke kediaman jenderal dan menemukan sebuah peta penting. Diperlihatkan, Shin Kewon juga terbukti mampu membongkar dan mengeksekusi anak buah dari ayahnya yang seorang jenderal besar. Bawahan itu telah berkhianat dan bersekutu dengan pihak lawan, bahkan membuat jenderal besar masuk rumah sakit. Suatu hari, Shin Kewon mendengar bahwa wanita baru jenderal besar telah berada di kediaman. Ternyata wanita itu adalah Wen Yunong yang dengan identitas baru telah dikirim dan berhasil masuk ke kediaman. Shin Kewon tidak terima, toh ayahnya masih di rumah sakit. Jadi Shin Kewon mengusir Wen Yunong keluar. Namun Wen Yunong dengan kepiawaiannya dengan lemah lembut menolak untuk keluar dari kediaman. Bahkan berani menantang Shin Kewon dengan dua pilihan, yaitu membiarkannya tinggal atau langsung saja menembaknya. Shin Kewon yang bersikap tegas namun tidak kejam, memilih untuk tidak menembak Wen Yunong, namun tetap menyuruhnya pergi. Wen Yunong tetap berkelit. Jika ia pergi, ia akan menyebarkan rumor tentang putra jenderal besar dengan wanita milik ayahnya. Shin Kewon tak mampu berkutik. Ia menunggu ayahnya untuk mengambil tindakan selanjutnya, dan Wen Yunong merasa menang dalam perdebatan ini. 再做定夺吧。是。 Wen Yunong telah berhasil tinggal di kediaman jenderal. Ternyata kamarnya bersampingan dengan kamar Shin Kewon. Tiba-tiba terdengar permainan biola. Shin Kewon keluar kamar menuju beranda kamarnya. Shin Kewon terheran melihat seorang perayu seperti Wen Yunong mampu memainkan musik kelas atas. Wen Yunong dengan rencananya berhasil menarik perhatian Shin Kewon dan dengan disengaja pula telah berhasil merayunya. Mereka berdua bermalam bersama. 怎么是你？滚出去！ Beberapa hari lewat, Wen Yunong terus mencari perhatian dari Shin Kewon dengan membuatnya bekal untuknya, bersikap manis, bahkan ingin menjadi sekretarisnya. Suatu pagi, seorang penyusup muncul mencoba melukai Shin Kewon, namun dihadang oleh Wen Yunong. Wen Yunong tertusuk, dia terluka. Shin Kewon mulai menaruh perhatian dan rasa iba pada Wen Yunong. Ia pun mulai melindungi Wen Yunong. Kemudian terdengar berita bahwa jenderal besar telah sembuh dan akan segera kembali dari rumah sakit. Shin Kewon pergi untuk menjemputnya.
Beberapa waktu kemudian, sebuah kunci berangkas berhasil didapatkan Wen Yunong dengan bantuan penyusup yang telah menusuk dia sebelumnya. Berangkas terbuka dan Wen Yunong berhasil mendapatkan peta incarannya. Shin Kewon yang seharusnya menjemput ayahnya pulang dengan begitu cepat karena ia mendengar bahwa jika ayahnya akan menghabisi wanitanya yang telah berselingkuh. Shin Kewon tidak mau jika Wen Yunong meninggoy. Ia mencintai Yunong dan akan melindunginya. Shin Kewon menyuruh Wen Yunong untuk pergi dulu ke daerah lain dan ia akan menyusulnya. Namun, Wen Yunong tidak ingin pergi sendirian. Wen Yunong mengusulkan untuk mereka berdua melarikan diri bersama. Shin Kewon setuju dan mereka bergegas pergi. Tak lupa, Wen Yunong membawa peta temuannya. Di tengah jalan, terjadi kecelakaan mobil yang mereka tumpangi. Beberapa hari lewat, diketahui bahwa Shin Kewon telah koma akibat kecelakaan mobil, dan Wen Yunong terselamatkan berkat bantuan Tuan Wu. Diketahui bahwa sekarang, identitas Wen Yunong telah terbongkar di kediaman, sehingga ia tidak bisa lagi menemui Shin Kewon, dan ia harus berhati-hati. Misi mereka menemukan peta telah berhasil, namun muncul pertanyaan, kenapa kecelakaan mobil itu bisa terjadi? Dan muncullah dugaan bahwa ada pihak pelaku lain yang menginginkan keterpurukan bagi keluarga Jenderal Shin. Diceritakan dulu, meninggoynya ayah Wen Yunong secara tidak adil dikarenakan ornamen giok yang dia miliki. Giok itu diberikan pada Wen Yunong, namun justru hilang. Dan Wen Yunong ditemukan pingsan dan diselamatkan oleh Tuan Wu. Wen Yunong memohon dan bersedia melakukan apapun agar Tuan Wu membantunya menemukan giok itu dan membongkar ketidakadilan yang mendiang ayahnya alami. 求求你，你知道我是干什么的吗？ 4 tahun berlalu setelah kecelakaan mobil, Wen Yunong melanjutkan kehidupan dan misinya. Melalui Tuan Wu, kali ini tersebar kabar bahwa seorang laki-laki bernama Shin Boyang mencari keberadaan Wen Yunong. Wen Yunong teringat pada perkataan mendiang ayahnya bahwa ayahnya telah menyusun pertunangan antara Wen Yunong dan Shin Boyang. Shin Boyang tidak berhasil menemukan Wen Yunong. Berakhirlah Shin Boyang menikahi seorang wanita bernama Song Yu-er yang sangat mirip dengan Wen Yunong. Mendengar cerita dari Tuan Wu, Wen Yunong terkejut dan mengingat kembali bahwa ia punya adik kembar yang dari kecil telah hilang. Di foto pasangan itu, terlihat Shin Boyang mengenakan ornamen giok yang selama ini dicari oleh Wen Yunong. Tersebar kabar pula bahwa sudah seminggu ini Song Yu-er menghilang. Misi selanjutnya adalah Wen Yunong akan berperan menjadi Song Yu-er, menjadi istri dari Shin Boyang, yang ternyata adalah keponakan dari Shin Kewon. Wen Yunong harus masuk ke kediaman Shin, menyelidiki kenapa Song Yu-er menghilang dan mencari tahu kenapa giok itu sampai di tangan Shin Boyang. Dengan tambahan tahi lalat di pipi, Wen Yunong berhasil memerankan menjadi istri dari Shin Boyang. Shin Boyang membawanya pulang di kediaman mereka, bertemu dengan Lu Xiangshui. Dengan manis, Wen Yunong mendekati Nona Lu di hadapan Shin Boyang. Nyatanya, hubungan Lu Xiangshui dan Song Yu-er tidak begitu baik. Melalui Wen Yunong, terbongkar bahwa Lu Xiangshui sengaja berbohong hamil anak Shin Boyang dan menyalahkan Song Yu-er karena telah mendorongnya dan keguguran. Padahal Lu Xiangshui sudah didiagnosa tidak akan bisa hamil. Lu Xiangshui terheran kenapa Song Yu-er bisa tahu itu semua. Kejadian ini membuat Lu Xiangshui menyadari bahwa wanita di depannya bukanlah Song Yu-er, melainkan wanita lain yang menakutkan. Mulai saat itu, Lu Xiangshui tidak akan melawan perintah dari Wen Yunong. Shin Boyang lalu membawa Wen Yunong menemui ibunya. Mereka bersiap untuk menyambut kedatangan Shin Kewon yang telah tiba.
Shin Kewon memasuki kediaman dengan kakinya yang lumpuh dan duduk di atas kursi roda. Disambut oleh anggota keluarga, termasuk Shin Boyang dan Song Yu-er, yang wajahnya nampak tidak asing bagi Shin Kewon. Song Yu-er yang nyatanya saat ini adalah Wen Yunong, wanita yang telah menipu Shin Kewon, yang sempat kawin lari dengan Shin Kewon 4 tahun lalu, dan menyebabkan kelumpuhannya. Di malam itu, Shin Kewon langsung memanggil Song Yu-er untuk menemuinya. Shin Kewon menodongkan pistol dan meminta Song Yu-er untuk menunjukkan pundaknya. Shin Kewon ingin memastikan tato mawar yang ada di pundaknya, yang mengisyaratkan bahwa Song Yu-er adalah Wen Yunong. Wen Yunong dengan terbata, ia menyangkal dan berkata bahwa dirinya adalah Song Yu-er. Wen Yunong ketakutan. Di waktu yang tepat, Shin Boyang mencarinya. Segera Wen Yunong berlari dan berlindung di balik Shin Boyang. Melihat Shin Boyang datang, Shin Kewon segera menyembunyikan pistolnya dan memperlihatkan batuk darah. Dilaporkan kepada Shin Kewon bahwa memang ada orang mirip Wen Yunong bernama Song Yu-er. Tidak peduli akan itu, Shin Kewon bertekad akan membongkar kedok penipuan Wen Yunong dan membongkar kasus pembunuhan ayahnya. Shin Kewon lalu mulai memantau gerak-gerik Wen Yunong. Diceritakan seorang pelayan melihat Song Yu-er terlihat diculik di suatu malam. Namun pengakuan Shin Boyang dan ibunya justru mengatakan bahwa Song Yu-er sengaja pergi kabur dari rumah. Wen Yunong mulai mencari keberadaan giok itu di kediaman Shin, bahkan sampai ke tempat kerja Shin Boyang. Di sana ia bertemu dengan Shin Kewon. Waktunya makan siang, Wen Yunong menyajikan makanan yang ia bawa untuk Shin Boyang pada Shin Kewon. Shin Kewon sengaja menyebut makanan itu mirip dengan rasa yang pernah dibuat oleh wanita bernama Wen Yunong. Wen Yunong menangkap percakapan itu dengan santai dan berkata bahwa yang membuat makanan itu adalah koki kediaman. Muncullah Shin Boyang dan mereka berbincang. Dari perbincangan tersirat jika hubungan mereka saling sarkas. Tiba-tiba muncul pria dan melihat Yunong. Ia mengaku tunangan dari Wen Yunong dan memanggil Wen Yunong. Wen Yunong terkaget dan mengelak, mengatakan bahwa ia adalah istri dari Shin Boyang. Shin Boyang alih-alih memihak dan melindungi istrinya, dia justru bersikeras menanyakan informasi tentang Wen Yunong kepada pria itu dan terus mencari Wen Yunong. Shin Kewon memandang kejadian ini dengan lucu dan penasaran kenapa atau alasan dibalik Shin Boyang mencari Wen Yunong. Sedangkan Wen Yunong tetap memainkan perannya, menangisi suaminya yang lebih peduli pada wanita lain. Diperlihatkan bahwa hubungan ibu Shin Boyang dengan Song Yu-er tidak begitu baik. Bahkan ibu ini sering menghukum Song Yu-er. Mengetahui perlakuan ibu mertuanya yang tidak baik, Wen Yunong suatu hari sengaja membidik dengan ketapel dan berhasil melukai kaki ibu mertuanya. Wen Yunong berpura-pura peduli pada kaki ibu mertuanya, namun tindakannya justru sengaja membuat kaki ibunya makin sakit dan sepertinya patah tulang. Perlu beberapa hari untuk sembuh. Wen Yunong mencoba mendekati dan mengambil hati Lu Xiangshui. Wen Yunong membongkar masa lalu Lu Xiangshui yang adalah seorang aktris terkenal. Kenapa mau-maunya berubah menjadi istri kedua yang tidak terlihat? Wen Yunong memunculkan keraguan pada Lu Xiangshui bahwa keluarga Shin tidak akan bisa menjamin masa depannya. Wen Yunong meyakinkan bahwa mereka bisa saling bantu untuk Lu Xiangshui bisa mengambil kembali masa lalunya dan mengejar masa depan. Mendengar perkataan Wen Yunong, Lu Xiangshui setuju untuk bekerja sama. Mengawali kerjasama, Lu Xiangshui membantu mencetak kunci duplikat berangkas milik Shin Boyang dan menyerahkannya pada Wen Yunong. Wen Yunong menerima duplikat kunci itu dan lalu berjalan berpapasan dengan Shin Kewon. Shin Kewon mencoba meminta barang yang ada di tangan Wen Yunong. Namun dengan kelincahannya, Wen Yunong memasukkan kunci itu di saku jaket Shin Kewon. Alhasil, Shin Kewon tidak menemukan barang apapun di balik genggaman tangan Wen Yunong.
Dengan kepiawaiannya pula, Wen Yunong mengalihkan perhatian Shin Kewen dan berhasil mengambil kembali kunci dari saku jaket Shin Kewen. Malam hari, dengan kunci yang ia dapat, Wen Yunong segera menuju berangkas dan menemukan ornamen giok yang ia cari. Tak lama muncul Shin Kewen yang ternyata dapat berdiri, mereka berkelahi. Terlihat tato mawar di pundak Wen Yunong. Karena ketahuan, Wen Yunong segera melarikan diri tanpa mengambil giok yang sempat terjatuh sebelumnya. Shin Kewen mengenali tato itu, sekaligus mengenali bahwa dia adalah Wen Yunong. Esok paginya, Shin Kewen menemui Wen Yunong untuk memastikan tato dan akan mengeksekusinya. Namun, ternyata tato itu tidak ada di pundak Wen Yunong. Ia berhasil menghapus tato temporari itu. Shin Kewen terheran dan pergi meninggalkan kamar Wen Yunong. Keluarnya Shin Kewen dari kamar Wen Yunong terlihat oleh Shin Boyang. Shin Boyang segera menemui istrinya. Mereka sama-sama tidak menyukai keberadaan Shin Kewen di kediaman itu. Dengan ide dari Wen Yunong, ia akan mendekati Shin Kewen dan menunjukkan bahwa lumpuhnya adalah pura-pura, sehingga Shin Kewen bisa diusir dari kediaman. Shin Boyang menyetujui ide menarik ini. Tak lama kemudian, ada laporan berangkas telah kecurian. Segera Shin Boyang melihat berangkas itu dan menyadari gioknya telah hilang. Shin Boyang dengan marah memerintahkan bawahannya untuk menemukan giok itu. Di tempat lain, Shin Kewen membawa bunga untuk Wen Yunong sebagai permintaan maaf. Ia akan bertindak sopan mulai sekarang layaknya paman kepada keponakan. Wen Yunong menerima bunga dari Shin Kewen dan mengingat akan kelembutannya dan kenangan mereka dulu yang bersedia melindungi satu sama lain. Lamunan Wen Yunong pudar saat Lu Xiangshui muncul di belakangnya. Kali ini mereka bekerja sama untuk membuktikan bahwa kaki Shin Kewen tidak lumpuh. Percobaan pertama di saat makan malam, Lu Xiangshui sengaja menginjak kaki Shin Kewen. Merasakan injakan itu, Shin Kewen lalu sengaja menginjak kaki Shin Boyang dan membuatnya marah sampai pergi meninggalkan meja makan. Tiba-tiba Shin Kewen mengambilkan makanan untuk Wen Yunong. Melihat tindakan aneh ini, Lu Xiangshui merasa terheran dan memilih untuk pergi meninggalkan meja makan. Wen Yunong yang canggung dengan perilaku Shin Kewen lalu pergi menyusul Shin Boyang ke kamar untuk mengantar makanan untuknya. Di sana Shin Boyang mengajak makan bersama dengan minum anggur. Namun anggurnya telah diobati dan membuat Wen Yunong tidak sadar. Lalu Wen Yunong dibawa ke sebuah kamar gelap, diikat dan mulai disiksa oleh Shin Boyang. Di saat yang sama Shin Kewen muncul karena telah mengikuti mereka sebelumnya. Keadaan berbalik, Shin Kewen mengikat Shin Boyang dan menghukumnya, sementara Wen Yunong dilepaskan. Shin Boyang kemudian dicambuk sebanyak ia telah mencambuk Wen Yunong. Tentu saja Wen Yunong menambahkan jumlah cambukannya. Wen Yunong yang masih sebagai Song Yu'er memulihkan keadaannya, ditemani oleh Shin Kewen. Diceritakan, hubungan paman dan keponakan, Shin Kewen dan Shin Boyang memang tidak baik, berawal dari ayah Shin Boyang bernama Shin Huai'an, yang adalah kakak dari Shin Kewen, adalah anak adopsi, sementara Shin Kewen adalah anak kandung. Kakak Shin Kewen ingin menguasai segala kepunyaan keluarga Shin. Muncul dugaan bahwa kematian ayah Shin Kewen, kecelakaan Shin Kewen, dan Shin Kewen yang diungsikan ke luar negeri adalah perbuatan dari kakak Shin Kewen. Untuk itu, sekarang Shin Kewen kembali untuk menguak perbuatan kakaknya dan mengambil kembali semua aset keluarga Shin, termasuk wanitanya. Mendengar itu, Wen Yunong terkejut, tertegun dengan kisah Shin Kewen. Muncul keinginan dalam hati kecilnya untuk membantu Shin Kewen. Wen Yunong juga menyiratkan bahwa dirinya adalah Wen Yunong. Shin Boyang semakin melihat kedekatan Shin Kewen dengan istrinya, Song Yu'er. Ia merasa tidak senang dan kembali mengingatkan Song Yu'er bahwa ia harus patuh pada Shin Boyang. Shin Boyang mulai menyakiti pelayan Song Yu'er dan menyakiti Song Yu'er juga. Kejadian ini disaksikan oleh Shin Kewen. Shin Kewen sebagai paman dan kedudukannya yang lebih tinggi di rumah itu menghentikan tindakan Shin Boyang, menyelamatkan Wen Yunong, dan bahkan menghukum Shin Boyang dengan aturan keluarga Shin.
Mendengar keributan itu, ibu Sin Boyang keluar dan membela Sin Boyang. Namun, melihat fakta bahwa Sin Boyang memang bersalah, maka ibunya menerima hukuman Sin Boyang. Hukuman dijalankan, meski Sin Boyang dan ibunya berat hati, mereka bersabar menunggu waktu untuk menyingkirkan Sin Kewen. Di tempat lain, Sin Kewen mengobati luka Wen Yunong. Di sini Sin Kewen memperlakukannya sebagai Wen Yunong, bukan lagi Song Yu'er. Sin Kewen menyadari semua tindakan Wen Yunong adalah demi misi yang dia harus penuhi. Bahkan Sin Kewen rela memberikan giok itu pada Wen Yunong agar Wen Yunong terbebas dari misi kali ini dan bisa kembali ke sisi Sin Kewen dengan jujur dan tidak menipu. Sempat goyah karena kebaikan Sin Kewen, namun Wen Yunong teringat pada misi untuk mengetahui dalang kematian ayahnya. Wen Yunong tetap mengaku bahwa dirinya adalah Song Yu'er, bukan Wen Yunong. Sin Kewen terkejut dan tidak menyangka begitu keras kepalanya Wen Yunong memilih misinya daripada memilih Sin Kewen. Sin Kewen tidak terima dirinya ditolak 2 kali oleh Wen Yunong. Sin Kewen bersikukuh akan membuat Wen Yunong mengakui jati dirinya. Sin Kewen mengancam akan membongkar kedok asli Wen Yunong pada Sin Boyang dan menghancurkan giok itu. Namun, Wen Yunong tetap mengaku dirinya adalah Song Yu'er dan berbalik mengancam Sin Kewen dengan akan membongkar kebohongan tentang kelumpuhannya. Sin Kewen terdiam. Mereka tetap pada jalan masing-masing. Beberapa waktu kemudian, barulah Sin Kewen sadar bahwa Wen Yunong telah diam-diam mengambil giok dari sakunya. Giok berhasil dibawa oleh Wen Yunong, namun setelah dilihat lebih dekat, ternyata giok itu palsu. Di sebuah tempat diperlihatkan Song Yu'er asli telah diculik dan ternyata giok aslinya ditukar oleh Song Yu'er. Song Yu'er berusaha melarikan diri dari penculik dan berpapasan dengan Su Yi, tunangan Wen Yunong dulu. Karena Su Yi mengenali Song Yu'er sebagai Wen Yunong, maka Song Yu'er mengambil kesempatan mengatakan dirinya adalah Wen Yunong dan sedang hilang ingatan. Mereka pun bersama. Setelah beberapa waktu, ternyata ketahuan oleh Su Yi bahwa wanita yang bersamanya bukanlah Wen Yunong, melainkan Song Yu'er, nyonya muda dari keluarga Sin. Su Yi pun lantas meninggalkannya. Song Yu'er lalu pergi menuju kediaman Sin. Di sana, ia melihat Wen Yunong dan Lu Xiangshui yang akrab. Song Yu'er tidak senang akan hal itu. Ia lalu menyewa orang untuk menculik Lu Xiangshui. Mengingat Lu Xiangshui yang selama ini memperlakukannya dengan buruk saat di kediaman. Orang suruhan Song Yu'er adalah dokter yang lalu sengaja mengatakan ke ibu Sin Boyang bahwa Lu Xiangshui berbohong tentang kehamilannya selama ini. Ibu Sin Boyang sangat marah, kemudian mengusir Lu Xiangshui. Wen Yunong melihat kejadian ini. Karena ia telah berjanji melindungi Lu Xiangshui sebelumnya, maka Wen Yunong menemui dan menghukum dokter suruhan Song Yu'er. Tak berapa lama, muncullah para preman yang juga ingin menjatuhkan Lu Xiangshui. Mereka lalu menangkap dan menyekap Wen Yunong yang sendirian karena terlihat sebagai Song Yu'er. Keberadaan mereka terlacak oleh Sin Kewen yang memang selama ini memata-matai gerak-gerik Wen Yunong. Sin Kewen segera menuju tempat mereka. Sin Kewen dengan kuasanya mampu melepaskan Wen Yunong. Mereka bekerja sama, bertarung dan mengalahkan preman-preman itu. Sin Kewen dengan kekuatannya lalu berdiri melindungi Wen Yunong. Sin Kewen tertembak oleh salah satu preman. Wen Yunong yang melihat pengorbanan Sin Kewen merasa tersentuh, namun ia tetap pada keras hatinya, tetap menjalankan peran sebagai Song Yu'er dan tidak memperhatikan Sin Kewen. Wen Yunong lalu pergi menyelamatkan Lu Xiangshui. Lu Xiangshui merasa tertolong dan berhutang budi pada Wen Yunong. Wen Yunong lalu menyuruhnya pergi dengan bebas dan melanjutkan kehidupannya dengan baik. Wen Yunong lalu bertindak seolah dirinya Lu Xiangshui yang disekap, sampai muncullah Song Yu'er, karena dialah yang merencanakan penculikan Lu Xiangshui. Wen Yunong dan Song Yu'er bertemu. Ikatan kakak adik atas mereka akhirnya terungkap. Di sini juga terungkap bahwa dalang menghilangnya Song Yu'er dulu adalah Tuan Wu. Wen Yunong mempertanyakan motif Tuan Wu dan mulai mencurigai misinya yang sebenarnya.
Wen Yunong menyadari pula bahwa giok yang ia cari ada di diri Song Yu'er. Wen Yunong melepaskan dan menyuruh pergi Song Yu'er untuk melanjutkan hidupnya. Wen Yunong diam-diam mengambil giok asli dari Song Yu'er. Tidak lama kemudian Tuan Wu muncul dan bertemu Wen Yunong. Tuan Wu meminta giok dari Wen Yunong agar misi pencarian giok terselesaikan. Diceritakan bahwa meninggalnya ayah Wen Yunong adalah karena ulah dari Sin Huai'an dan pelaksananya dipimpin oleh Sin Boyang. Karena Sin Huai'an ingin menguasai harta karun ayah Wen Yunong. Wen Yunong kemudian menyerahkan giok palsu yang dia temukan dan menyimpan giok asli. Di tempat lain, Sin Kewen dan Sin Boyang berbincang setelah sekian lama. Diceritakan sebelumnya, Sin Boyang dan Wen Yunong pernah bertemu. Mereka saling tahu bahwa sudah dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Sin Boyang pun tertarik pada Wen Yunong. Perbincangan Sin Kewen dan Sin Boyang menyiratkan bahwa mereka akan memperebutkan Wen Yunong. Sin Boyang makin kesal pada Sin Kewen. Rencananya untuk melenyapkan Sin Kewen akan dipercepat. Rencana itu didengar oleh Wen Yunong dari luar ruangan. Mendengar gerakan kecil, Sin Boyang menyadari kehadiran Wen Yunong di luar. Sin Boyang menghentikan Wen Yunong untuk kabur dan menyekapnya. Namun, Wen Yunong berhasil kabur dan segera menemui Sin Kewen. Wen Yunong menceritakan rencana Sin Boyang yang akan menghabisi Sin Kewen di perjamuan malam. Wen Yunong tidak ingin Sin Kewen kehilangan nyawa. Ia ingin Sin Kewen selamat. Wen Yunong akhirnya mengaku bahwa ia adalah pribadi Wen Yunong dan ia mencintai Sin Kewen. Sin Kewen tetap pergi ke perjamuan malam karena ia telah mempersiapkan serangan balik. Wen Yunong melepasnya pergi dengan memberinya dukungan. Di perjamuan, pertarungan tidak terelakkan. Peperangan terjadi antara Sin Kewen dan Sin Boyang. Suara tembakan sahut-sahutan terdengar. Posisi Sin Boyang melemah. Di saat yang sama, Wen Yunong datang. Dengan kesempatan dan pistol dari Sin Kewen untuk Wen Yunong, maka Wen Yunonglah orang terakhir yang bertindak mengeksekusi Sin Boyang demi membalaskan meninggoynya sang mendiang ayah. Pertarungan menyisakan luka pada Sin Kewen. Wen Yunong membantu mengobatinya. Mereka sekarang bersepakat untuk hidup bersama. 你当初为什么要走？你嫁给我好吗？ Diceritakan bahwa Sin Kewen sekarang juga telah berhasil menyingkirkan Sin Huai'an dan sekarang kekuasaan serta stempel militer telah berada di tangannya. Berita kematian Sin Huai'an dan bersatunya Sin Kewen dengan Wen Yunong telah sampai ke Tuan Wu. Tuan Wu juga telah tahu bahwa giok yang dibawanya adalah giok palsu. Nyatanya selama ini Tuan Wu telah bekerja sama dengan pihak Jepang untuk mengalahkan kekuasaan keluarga Sin. Tentu saja ini berseberangan dengan Wen Yunong. Tuan Lu lalu menggunakan Wen Yunong untuk memancing Sin Kewen keluar dan untuk menyerahkan giok aslinya. Sin Kewen yang menerima surat penyanderaan Wen Yunong segera pergi untuk membebaskannya. Di tempat itu, Tuan Wu telah menantikan kedatangan Sin Kewen. Barter dimulai, pertukaran giok dengan Wen Yunong berlangsung. Namun Sin Kewen tidak mudah begitu saja memberikan gioknya, dan ternyata yang dia pikir Wen Yunong itu sebenarnya adalah Song Yu'er. Barter pun tidak jadi terlaksana. Kemudian muncullah Wen Yunong yang telah berhasil membawa pemimpin Jepang sebagai sandera. Tuan Wu tidak menyangka keadaan berbalik terhadap Tuan Wu. Atas perintah pemimpin Jepang, maka pasukannya mengeksekusi Tuan Wu agar pemimpin itu selamat. Wen Yunong juga memerintah pemimpin Jepang itu untuk melepaskan Song Yu'er dan Sin Kewen. Pasukan Sin Kewen tiba dan memukul kalah pasukan Jepang. Wen Yunong juga akhirnya menghabisi pemimpin Jepang itu. Beberapa bulan kemudian, peta dan giok disatukan. Itu menjadi petunjuk lokasi harta karun turun-temurun keluarga Wen.
yang bertujuan menjadi sumber dana untuk upaya mengalahkan pasukan Jepang. Keadaan saat ini sebenarnya, serangan pasukan Jepang sudah mulai masuk ke kota Shin. Keadaan sangat genting. Shin Kewon memutuskan agar Wen Yunong pergi keluar kota agar selamat. Namun, Wen Yunong memilih menemani dan berjuang bersama Shin Kewon sampai saat terakhir. Diceritakan saat ini Wen Yunong sedang hamil. Shin Kewon menyambut dengan senang kabar ini. Namun, keadaan kota sedang tidak aman. Shin Kewon dan Wen Yunong bersama memutuskan Wen Yunong meski dengan terpaksa harus pergi keluar kota Shin demi keamanan dirinya dan anak mereka. Shin Kewon melepaskan kepergian Wen Yunong dengan berat hati. Namun, Wen Yunong akhirnya tidak bisa berdiam diri. Dengan bantuan Lu Xiangshui, Wen Yunong berencana menyusup untuk mendekati kolonel Jepang dan berencana menyerangnya. Penyerangan berhasil, kolonel Jepang terkalahkan. Segera Wen Yunong memberi kabar ini pada Shin Kewon melalui telepon. Jarak memisahkan mereka, namun mereka melihat langit yang sama. Hati mereka terpaut dan tetap saling melindungi. 冬天已经过去，春天很